Nah, ini yang baru saja saya ketemu dengan Pak Menteri Desa menjelaskan soal beberapa hal. Jadi kalau di Papua itu kan persoalan yang paling besar adalah letak geografis. Kalau di Jawa dari satu provinsi ke provinsi lain naik sepeda bisa sampai. Ya minimal lah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah naik sepeda nyampe lah. Iya, nyampe itu jauh juga. Tapi kalau kami di Papua itu lalu komunikasi politik Bang antara partai politik. Kebetulan Abang sendiri kan ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat. Itu komunikasi politik dengan teman-teman partai lain gimana terkait dengan persoalan Papua dan yang krusial soal otsus dan sebagainya? Kalau komunikasi politik antara kami sesama pimpinan partai itu alhamdulillah bagus, baik. Dan saya meyakini sungguh bahwa kami pimpinan partai di sana tuh punya persepsi yang sama terkait dengan Papua. Semua punya niat dan tujuan yang sama untuk membangun tanah Papua. Secara khusus kami yang berada di wilayah Papua Barat punya tujuan yang sama, sehingga dalam komunikasi politik itu selalu cair. Kebersamaan itu tetap kami junjung, kami jaga, sehingga tidak ada masalah. Tapi komitmen pencapaian hasil itu masih gimana? Pencapaian hasil terkait dengan program otsus dan sebagainya selama ini kan masih dianggap gagal tadi Abang. Iya. Nah, kemudian ke depan ini kan harus ada dong formula lain sehingga partai politik di sana juga ikut menghasilkan memberikan hasil yang terbaik untuk Papua. Iya. Itu sebabnya kami yang DPRD hari ini sudah pasti bagian dari representasi dari partai politik, sehingga secara tidak langsung perjuangan partai politik di sana itu ya melalui jalur akses DPRD yang dia punya. Misalnya kami dari PKB, kemudian dari PDIP, Hanura, Nasdem dan lain sebagainya yang hari ini ada di parlemen, ada di DPR, itu sudah menjadi satu kesatuan untuk perjuangan bahwa kami di DPR hari ini bukan lagi bicara soal partai politik, tapi bagaimana bicara soal kesamaan visi dan misi membangun Papua Barat jauh lebih baik ke depan. Lalu khususnya Partai Kebangkitan Bangsa, apa yang sudah Abang lakukan di Papua? Kalau Partai Kebangkitan Bangsa ini partai yang sebenarnya unik dan mudah diterima di tanah Papua, karena secara histori PKB ini didirikan oleh seorang guru bangsa, yakni Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga penerimaan di Papua itu tidak terlalu susah, karena bagi orang Papua Gus Dur itu adalah bapaknya mereka, orang tuanya mereka. Sehingga hari ini kami yang terlahir dari Partai Kebangkitan Bangsa, kami yang hari ini di bagian dari inilah, kami ini bagian dari generasi penerus Gus Dur di tanah Papua. Olehnya itu kami bersyukur juga setiap saat pimpinan kami Caimin, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami yang juga tidak bosan-bosannya beliau selalu memberi pesan kepada kami untuk fokus dan total lihat Papua, sebagaimana Gus Dur dulu memperhatikan tanah Papua. Itu yang selalu dipesan oleh Ketua Umum kami untuk bagaimana Papua ini dikelola secara serius dan baik. Sehingga kalau soal penerimaan yang jelas PKB di sana tuh peran dan kontribusinya sudah sangat jelas, mulai dari zaman Gus Dur sampai dengan hari ini zaman kami, kontribusinya jelas. Keberpihakan kami kepada orang asli Papua itu nomor satu. Kalau boleh saya bilang, ada persoalan di sana, saya pribadi maupun PKB secara kelembagaan itu berada di garis paling depan. Kalau bicara tentang orang asli Papua, kalau bicara soal apa saja yang berhubungan dengan orang asli Papua, karena kami sudah dititipi amanah untuk meneruskan perjuangan Gus Dur, maka insya Allah kami berada di garis paling terdepan. Oke Bang, terkait dengan kinerja Gubernur Papua Barat, apa ya komentar Abang soal ini? Kalau soal pemerintahan Gubernur Papua Barat hari ini, ya kami rasa bagus. Hanya saja mungkin ada beberapa catatan, yaitu catatannya itu bahwa walaupun beliau orang asli Papua, memperhatikan sejauh ini sudah memperhatikan orang asli Papua, juga orang di sana tuh warga Nusantara lah. Cuma mau tidak mau kenapa harus saya bicara klaster ini, karena memang faktanya bahwa di sana tuh ada persepsi soal orang asli Papua dan orang pendatang. Kalau soal penerimaan orang pendatang di sana tuh sudah diterima. Buktinya
bahwa Papua Barat itu memang hari ini multikultur, berbagai suku, bangsa, etnis, agama tuh ada di Papua. Tingkat toleransi di Papua itu memang sangat tinggi hari ini. Olehnya itu tidak salah kalau 2019 lalu Papua Barat itu dinobatkan menjadi provinsi dengan tingkat toleransi paling baik di Republik Indonesia. Papua Barat. Papua Barat ya. Nah, sehingga kalau yang tadi itu sebenarnya sudah tuntas. Kembali kepada apa yang ditanya tadi soal kinerja, memang sudah bagus. Terutama soal pembangunan, soal memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua Barat pada umumnya secara khusus. Untuk orang asli Papua yang ingin saya titipkan pesan bahwa lebih ditingkatkan lagi. Contoh nih misalnya, dalam pembahasan APBD kami di 2019 untuk APBD 2020, itu memang ada beberapa OPD dinas yang anggarannya besar, hanya fokus untuk kesejahteraan, hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Namun di satu sisi ada beberapa dinas yang di situ tuh banyak didominasi oleh saudara-saudara kami orang asli Papua. Misalnya mereka tuh bertani, mereka tuh nelayan yang sudah masuk dalam dinas-dinas terkait, tapi porsi anggarannya memang masih sangat sedikit. Ada juga yang misalnya kalau kita hitung anggarannya, anggaran untuk gaji pegawai lebih besar daripada program yang dikasih buat rakyat. Nah, kalau bicara soal itu, sehingga kalau soal kinerja ya kami akuilah bahwa memang ada kemajuan, tapi memang di satu sisi namanya kepemimpinan itu tidak ada yang sempurna. Ada evaluasi juga yang nanti lakukan. Selanjutnya misalnya soal yang kembali kita di pemaknaan yang apa namanya Perdasus. Nah, di sana itu kan satu Pak Gubernur itu, ya walaupun saya yakin dan percaya bukan Pak Gubernurnya, tapi perangkat di bawahnya yang salah. Tapi orang tidak mau tahu, orang taunya yang salah tuh gubernur, bukan pimpinan. Orang tidak mau tahu itu kabak hukum kah, dia mau apa kah, ya orang tahu bahwa yang salah itu pimpinannya. Jadi contoh yang sederhana begini, soal Perdasus itu, Ketua MRP itu yang Pak Maksi Ahoren, mohon maaf saya sebut nama, beliau yang melalui pleno di MRP ditunjuk menjadi apa namanya salah satu tim pansel itu. Dan gubernur sudah SK-kan, bahkan sudah lantik. Dalam perjalanan kemudian diganti, dicopot saja begitu, marah orang. Nah, itu akar masalahnya. Jadi marah karena dicopot begitu saja. Jadi itu ada yang salah, berarti dari apa namanya perangkat di bawahnya yang memang tidak jeli melihat itu, sehingga bumerang buat gubernur. Contoh lagi, misalnya dalam perekrutan MRP, anggota MRP, itu sejumlah kurang lebih 45 itu. Nah, ada di situ kewenangan sudah berdasarkan ranking. Jadi nilai tertinggi, skor tertinggi kan di ranking juga. Iya, jadi yang menjadi anggota MRP itu kan berdasarkan ranking. Nah, tapi ada penafsiran lagi dari undang-undang bahwa ada kewenangan gubernur. Nah, sehingga orang yang punya ranking bagus tidak dilantik. Nah, diambillah yang berdasarkan maunya Pak Gubernur. Masalah. Nah, akhirnya mereka yang tidak diambil karena rankingnya bagus, prestasinya bagus, penilaiannya bagus, mereka melakukan apa namanya masuk ke MK, intinya melalui jalur hukum. Nah, pada akhirnya mereka menang, kan malu gubernur. Nah, yang hal-hal begini yang memang harus juga diperhatikan. Jadi kalau catatan-catatannya ya seputar itu. Tapi sebagai orang muda yang memimpin sebuah partai politik di Papua Barat, ini kan juga tidak mudah, Bang. Artinya nih sorotannya juga ke Abang, orang muda dan sebagainya. Jadi Abang juga diharapkan bisa berhasil melakukan sesuatu di Papua. Itu jadi ini nggak, Bang? Spirit untuk Abang untuk bekerja dengan lebih baik. Iya, jadi bicara soal orang muda ini yang saya juga pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Ketua Umum saya Pak Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami, karena beliau ini mau mempercayakan saya orang muda yang tidak punya apa-apa waktu itu. Jadi beliau memberikan saya ketua wilayah, itu saya pengusaha bukan, DPR bukan, tapi seorang Caimin mau memberikan kepercayaan itu pada saya sebagai ketua DPW. Tapi alhamdulillah saya bisa jawab bahwa apa yang
Gus Ami berikan kepada saya, insya Allah saya bisa melakukan dan memberikan yang terbaik buat Caimin. Nah, kondisi di Papua sejalan dengan yang ditanya tadi, yaitu menjadi tantangan tersendiri. Kami di Papua dengan tahu sendiri kondisi geografis yang begitu berat, tantangan yang begitu kompleks, tapi itu alhamdulillah itu menjadi apa namanya, tantangan tersendiri, menjadi berkah tersendiri buat saya dalam memimpin PKB. Satu, soal penerimaan orang Papua terhadap PKB sudah tuntas yang saya jelaskan tadi, soal Gus Dur dan lain sebagainya. Nah, yang kedua misalnya di sana itu soal geografis. Nah, ini yang baru saja saya ketemu dengan Pak Menteri Desa menjelaskan soal beberapa hal. Jadi kalau di Papua itu kan persoalan yang paling besar adalah letak geografis. Kalau di Jawa, dari satu provinsi ke provinsi lain naik sepeda bisa sampai. Ya, minimal lah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah naik sepeda nyampe lah. Iya, nyampe jauh juga. Tapi kalau kami di Papua itu ya, butuh waktu berhari-hari. Kalau lewat darat, jalan kaki, naik mobil begitu jalan kaki lagi. Atau gitu? Kalau naik lewat udara itu butuh berapa besar biaya dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itu menjadi tantangan terbesar bagi kami pimpinan partai politik. Jadi mengkonsolidasikan partai di Papua Barat itu memang berat, tapi ya kami menikmatilah. Kami menikmati semua proses itu. Ya alhamdulillah, buktinya bahwa hari ini saya yang dipercayakan oleh ketua umum saya sebagai ketua, dan alhamdulillah hari ini saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Papua Barat periode 2019-2024. Apa harapan Abang sekaligus juga harapan Abang terkait dengan anak-anak muda, orang-orang muda Papua Barat? Iya. Untuk terkait dengan politik, ekonomi, budaya, seni, kesejahteraan dan sebagainya. Harapan saya, catatan saya buat teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang masih muda-muda, milenial lah, kaum milenial, bahwa kalau ada peluang itu jangan ditinggal, ada peluang diambil dalam hal apa saja. Satu, yang kedua kepercayaan diri kita, yang kemudian soal penyesuaian diri dengan lingkungan dan lain sebagainya, bahwa peran-peran anak muda hari ini sangat sentral, peran-peran anak muda hari ini sangat dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia, sehingga harus selalu tampil di depan, jangan di belakang. Bahwa inilah zaman kita, zaman anak milenial. Sangat disayangkan kalau kita dikategorikan anak milenial, tapi dalam berbagai peran-peran strategis kita tidak pernah ambil bagian di situ. Olehnya itu pesan saya kepada milenial di seluruh Indonesia, bahwa semangat, jangan pernah pantang menyerah, dan terus berkarya, berjuang yang terbaik untuk Republik tercinta ini. Siap, luar biasa. Saudara, saya kira dialog atau perbincangan saya dengan Bapak Abdullah Ghazam menarik sekali, dan mudah-mudahan interview ini, wawancara ini bisa diambil manfaat yang sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Amin. Saya kira itu, Pak Ghazam, terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini, dan saudara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.